Tuan Tanah adalah dewa. Bab 535. Pada malam yang sama ketika Qin Ming melukai Zhen Yingzi dengan serius, di sebuah ruang bawah tanah di kota Donghai, pencahayaannya redup dan suasananya agak menakutkan dan aneh. Han Hongzhi terbaring di karpet, kulitnya pucat seolah-olah dia adalah mayat yang telah direndam dalam air selama beberapa hari. Namun, dia tidak mati, hanya sangat lemah. Saul duduk di sebelahnya dengan selang infus yang dimasukkan ke lengannya dan ujung lainnya terhubung ke lengan Han Hongzhi. Dia memberikan transfusi darah kepada Han Hongzhi dengan cara ini. Untuk menyelesaikan ritual pelukan pertama dan mengubah seseorang menjadi vampir, Thor menghisap 60% darah Han Hongzhi. Ditambah dengan berendam dalam air selama hampir seharian, Han Hongzhi tampak pucat dan sangat lemah. Bagi orang biasa, kehilangan lebih dari 30% darah akan mengancam jiwa, dan kehilangan 60% darah hampir dapat dipastikan akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kaitan ini sangat berbahaya, dan mereka yang dapat bertahan hidup berada dalam bahaya kematian. Setelah itu, Thor mulai mengalirkan darahnya ke tubuh Han Hongzhi, melakukan tahap kedua dari pelukan pertama. Ada risiko tertentu dalam hubungan ini. Orang yang menerima pelukan pertama bisa mati mendadak karena tidak tahan dengan darah vampir. Karena dua risiko besar ini, hanya sedikit manusia yang berhasil bertahan hidup dalam pelukan pertama. Tidak semua orang bisa menjadi vampir, itulah sebabnya jumlah anggota vampir sangat sedikit. Saat Thor mentransfusikan darah ke Han Hongzhi, fungsi tubuh Han Hongzhi berangsur-angsur pulih, dan pembuluh darah di bawah kulitnya berangsur-angsur menghitam hingga menyebar ke seluruh tubuhnya, tampak sangat aneh. Pada saat yang sama, keringat terus mengalir keluar dari tubuh Han Hongzhi. Awalnya berwarna kuning, lalu berubah menjadi hitam, dan akhirnya berubah menjadi lemak hitam dengan bau busuk, yang sangat menjijikkan. Thor terus menyeka keringat hitam dari Han Hongzhi, membantunya membersihkan tubuhnya, dan memberinya air dan nutrisi cair. Han Hongzhi sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengunyah makanan. Dia tidak bisa makan daging atau sayuran dan hanya bisa minum cairan. Tetapi tidak peduli berapa banyak air yang diminumnya, air itu akan segera dikeluarkan sebagai keringat. Beberapa jam kemudian, Han Hongzhi tidak lagi mengeluarkan keringat hitam, tetapi kulitnya menjadi normal. Kulitnya tidak lagi pucat, tetapi menjadi putih dan lembut, membuat wanita manapun cemburu. Seolah-olah dia telah terlahir kembali. Selain itu, Han Hongzhi sepenuhnya terjaga, matanya cerah dan tajam, bahkan tulang rusuknya yang patah telah sembuh. Selama periode ini, Thor juga akan menghisap darah Han Hongzhi dan kemudian mentransfer darahnya sendiri kepadanya hingga sebagian besar darah dalam tubuh Han Hongzhi tergantikan, dan ia akan dianggap sebagai vampir seutuhnya. Waktu berlalu dengan cepat dan fajar pun tiba dalam sekejap mata. Thor merasa bahwa sebagian besar darah Han Hongzhi telah tergantikan dan ia tidak lagi membutuhkan transfusi darah, jadi ia mencabut tabung infus. Selamat, mulai sekarang kamu adalah vampir sungguhan. Setelah berhasil mengubah manusia menjadi vampir, Thor merasa puas, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Aku vampir. Han Hongzhi tak kuasa menahan kegembiraannya, ia pun membalikkan badan dan duduk, merasa seakan-akan telah terlahir kembali di dunia lain. Thor mengangguk. Lebih cepat dari yang kuduga. Orang biasa akan membutuhkan waktu setidaknya 3 hingga 5 hari, tetapi kau hanya butuh 1 hari 2 malam. Sempurna. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa mencoba untuk berubah. Berubah. Han Hongzhi mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana melakukannya, dia membuka mulutnya seolah-olah berdasarkan naluri, memperlihatkan taringnya yang tajam. Matanya berubah menjadi merah darah dan otot-ototnya membengkak. Bagaimana rasanya? Thor tersenyum senang, bukankah itu luar biasa? Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi energi yang tak ada habisnya. Han Hongzhi menatap tubuhnya yang kuat, kegembiraannya tak terlukiskan. Dia tak dapat menahan diri untuk menyentuh otot-ototnya, seolah-olah dia takut sedang bermimpi. Setelah sekian lama, Han Hongzhi perlahan-lahan menenangkan kegembiraannya, menyentuh perutnya dan berkata, aku merasa sangat lapar, seperti sudah lama tidak makan. Aku merasa sangat lapar. Ini reaksi yang normal. Anda boleh makan sekarang, tetapi sebaiknya makan makanan cair yang mudah dicerna. Anda juga bisa menghisap darah, tetapi jangan terlalu banyak. Ketika mendengar Thor menyebut darah, Han Hongzhi tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, dan dorongan haus darah yang kuat muncul di dalam hatinya. Dia tiba-tiba melompat, membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit leher Thor dengan ganas, dan menghisapnya dengan rakus. Thor tidak menyangka Han Hongzhi memperlakukannya seperti makanan. Dia digigit secara tidak terduga. Dia menjadi marah dan segera melawan. Mata Han Hongzhi bersinar dengan cahaya ganas seperti binatang buas, wajahnya mengerikan, dan cakar tajam muncul dari tangannya. Dia menusuk jantung Thor dengan ganas dan tanpa ampun meledakkan jantung Thor. Jantung juga merupakan bagian yang mematikan bagi vampir. Thor berjuang beberapa kali dan mati dengan kebencian dan keengganan yang sangat besar. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatuku, namun kau berani berpura-pura menjadi tuanku. Kau pantas mati. Han Hongzhi tertawa terbahak-bahak, lalu dengan kejam menghisap darah Thor. Hari ini hari Minggu. Qin Ming awalnya berencana menemani Gu Qingyi untuk memeriksa sisa pemeriksaan fisik seperti tes darah puasa, tetapi Gu Qingyi sudah pulih dan mulai mendesak Qin Ming untuk berpartisipasi dalam pelatihan manajemen perusahaan. Pelatihan dijadwalkan pada hari Sabtu dan Minggu.
Qin Ming kebetulan ada kelas hari ini, jadi dia tidak punya pilihan selain hadir. Ketika dia tiba di Universitas Keuangan dan Ekonomi Donghai dan melangkah ke ruang kelas pelatihan, sekilas dia melihat Yan Suyao duduk di barisan pertama. Yan Suyao mengenakan setelan bisnis berwarna merah muda, kacamata hitam, dan anting-anting panjang di telinganya yang indah. Ia berpakaian seperti wanita cantik kota karir, dengan temperamen elegan yang menarik perhatian. Duduk di sebelahnya adalah seorang pria tampan berjas abu-abu keperakan. Dia adalah Wu Liancheng. Pada saat ini, Wu Liancheng berbicara tanpa henti dan fasih. Karena sopan santun, Yan Suyao mendengarkan dengan sabar dan mengangguk sebagai jawaban dari waktu ke waktu. Total ada 20 orang yang berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Setiap kali ada orang yang memasuki ruang kelas, Yan Suyao akan melihatnya. Ketika dia mendongak dan melihat Qin Ming, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia berdiri dan berkata, "Tuan Qin, saya pikir Anda tidak akan datang ke pelatihan lagi hari ini." Dari awal pelatihan resmi hingga sekarang, totalnya ada 3 kelas. Qin Ming hanya menghadiri kelas pertama dan melewatkan 2 kelas berikutnya. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Aku sibuk akhir-akhir ini, jadi aku melewatkan 2 kelas." Pada hari pertama melapor untuk pelatihan, Wu Liancheng bertengkar tidak menyenangkan dengan Qin Ming. Semakin dia memandang Qin Ming, semakin dia tidak menyukainya. Dia mencibir dan berkata, "Orang lain bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti pelatihan, tetapi kamu tidak bisa. Apakah kamu lebih sibuk daripada presiden?" Qin Ming terlalu malas untuk membuang waktu dengan Wu Liancheng, jadi dia menutup telinga terhadap kata-katanya dan terus berkata kepada Yan Suyao, "Aku berjanji untuk mentraktirmu hotpot minggu lalu, tetapi butuh waktu seminggu. Sekarang saatnya untuk memenuhi janjiku. Apakah kamu punya waktu siang ini?" Yan Suyao mengangguk dan berkata, "Aku punya waktu. Aku tidak menyangka kamu akan mengingatnya. Aku sudah melupakannya. Saya bisa melupakan hal-hal lain, tetapi saya pasti akan mengingat hal-hal seperti mengundang wanita cantik untuk makan malam dengan sangat jelas," kata Qin Ming sambil tersenyum. Wu Liancheng mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. "Terakhir kali, aku mengundang Guru Yan ke kafetaria untuk makan malam. Kali ini, kita akhirnya bertukar tempat. Apakah kamu punya uang untuk mentraktirnya? Kalau tidak, aku bisa meminjamkannya kepadamu." Bos Wu cukup murah hati. "Sekarang setelah Anda mengatakannya, jika saya tidak meminjamkannya kepada Anda, saya akan mengecewakan Anda. Jadi, saya tidak akan meminjamkan Anda banyak. Berikan saja saya 100 juta terlebih dahulu." Qin Ming berkata dengan santai, seolah-olah 100 juta tidak ada bedanya dengan $1. "Berani sekali kamu meminta pinjaman 100 juta. Aku sanggup, tapi aku khawatir kamu tidak sanggup membayarnya kembali." Wu Liancheng berkata dengan nada menghina. "Maksudmu kau tidak mau meminjamkannya padaku? Kalau kau tidak mau meminjamkannya padaku, jangan berpura-pura menjadi orang kaya. Bukankah itu memalukan?" Qin Ming mencibir. Wu Lianben ingin mengolok-olok Qin Ming, tetapi dia malah menembak kakinya sendiri. Dia berkata dengan marah, "Saya tidak mengatakan saya tidak akan meminjamkannya kepada Anda. Bunganya 1% per hari, dihitung dengan bunga majemuk. Beranikah Anda meminjamkannya kepada saya?" Yan Suyao melihat bahwa keduanya tampak seperti musuh bebuyutan dan bertengkar begitu mereka bertemu. Dia buru-buru mencoba membujuk mereka, kelas akan segera dimulai. "Kalian berdua sebaiknya tidak banyak bicara, terutama Tuan Wu. Jangan sengaja membuat masalah. Apa yang salah denganku?" Dituduh oleh wanita cantik itu, Wu Liancheng merasa semakin tidak seimbang. Dia berdalih, "Aku punya niat baik, tetapi aku tidak mendapatkan hasil yang baik. Aku bahkan lebih dirugikan daripada Doe. Jika kamu memiliki hati yang baik seperti ini, tidak akan ada orang jahat dan penjahat di dunia ini." Qin Ming mencibir lagi, berbalik dan berjalan ke barisan belakang kelas. "Berhenti di situ." Wu Liancheng sangat marah sehingga dia membanting meja dan berdiri sambil berteriak, "Bicaralah dengan jelas kepadaku, siapa orang jahat dan siapa penjahatnya. Jangan menunjuk orang lain." Pada saat ini, pada dasarnya semua siswa telah tiba, totalnya ada 20 orang, semuanya adalah eksekutif perusahaan. Mereka sangat memperhatikan kualitas dan kultivasi mereka, dan bahkan ketika mereka berbicara dan tertawa, mereka berusaha untuk tidak mengganggu yang lain, sehingga seluruh kelas relatif tenang. Teriakan Wu Liancheng terdengar oleh semua orang, dan mereka semua menoleh untuk melihat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Siapa tahu? Kamu bersikeras agar aku menjelaskannya dengan jelas, jadi aku akan menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Dengarkan baik-baik, aku sedang membicarakanmu." Wu Liancheng sedang mencari masalah, jadi Qin Ming tentu saja tidak akan bersikap sopan dan berkata dengan nada menggoda. Kau punya nyali, katakan lagi." Dipermalukan di depan semua orang, Wu Liancheng tidak bisa menahan wajahnya. Ia tidak bisa menahan amarahnya, menunjuk hidung Qin Ming dan berteriak. "Telingamu tidak berfungsi dengan baik, jadi kamu tidak mendengar dengan jelas. Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi, dan dengarkan baik-baik kali ini. Orang yang tidak tahu terima kasih, berkacamata, berpura-pura menjadi orang baik, aku sedang membicarakanmu." Qin Ming berkata dengan nada menghina. "Oke, bagus sekali, kau benar-benar pemberani." Wu Liancheng tertawa marah, tetapi tawanya sangat ganas.
Dia mengambil cangkir air yang dibawanya dan membantingnya ke kepala Qin Ming dengan marah. Wu Liancheng berani melawan Qin Ming, itu benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Qin Ming dengan santai mengangkat kakinya dan menendang, mengenai dada Wu Liancheng. Bang! Wu Liancheng terlempar ke belakang dan jatuh terguling-guling di tangga koridor kelas. Ia pingsan dan menjerit keras. Semuanya, tolong jadi saksi untukku. Dia yang pertama menyerang. Aku bertindak membela diri. Jika aku mengalami gegar otak parah dan menjadi idiot, itu tidak ada hubungannya denganku. Qin Ming melirik semua orang yang hadir dan mengepalkan tinjunya. Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, Wu Liancheng nyaris tidak bisa berdiri. Dia menggertakkan giginya karena kebencian, menatap Qin Ming dengan ganas, dan diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri, jika aku tidak menemukan seseorang untuk menghajar Qin Ming setengah mati hari ini, aku tidak akan bernama Wu. Bab 536. Meskipun ceramah Profesor Kai sangat hidup dan menarik, bagi Qin Ming, itu seperti mendengarkan bahasa asing. Dia akhirnya berhasil bertahan selama lebih dari 2 jam dan akhirnya menunggu hingga tengah hari. Ayo pergi. Restoran hotpot yang kuceritakan itu sangat dekat dengan sekolah, sekitar 400 meter jauhnya. Tidak perlu menyetir, kita bisa jalan kaki saja ke sana. Yan Suyao menuntun Qin Ming menuruni tangga dan berjalan kaki keluar sekolah. Paman, itu benar. Saat berjalan di kampus, Qin Ming mendengar suara yang dikenalnya datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Xiao Yutong. Dia berhenti dan bertanya, "Gadis, mengapa kamu ada di sini?" "Aku bersekolah di sini, jadi wajar saja kalau aku muncul di sekolah." Xiao Yutong menjawab dengan santai. "Kamu kan masih kuliah, kenapa aku belum pernah dengar kamu bilang?" Qin Ming benar-benar tidak tahu kalau Xiao Yutong adalah seorang mahasiswa dan mengira dia masih SMA. Xiao Yutong mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak puas, "Aku sudah mengenalmu sejak lama, tetapi kamu tidak tahu bahwa aku adalah seorang mahasiswa. Ingatlah kali ini, aku adalah mahasiswa baru tahun ini. Kamu tidak menghormati kakak laki-lakimu. Kamu berpura-pura menjadi kakak perempuanku kepada siapa?" Qin Ming berpura-pura marah dan mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan memantulkan kepalanya. Xiao Yutong dengan cepat menghindar dan bersembunyi di samping Yan Suyao, lalu memegang lengan Yan Suyao dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan genit, "Guru Yan, seseorang menindasku, apakah kamu peduli?" "Tentu saja aku harus melakukannya." Yan Suyao tersenyum dan berkata kepada Qin Ming, "Jangan menggertak murid-muridku di hadapanku." "Muridmu?" Qin Ming terkejut lagi. Sulit membayangkan bagaimana Yan Suyao, yang begitu lembut dan terpelajar, dapat mengajar murid seganas Xiao Yutong. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Aku berjanji tidak akan menindasnya di depanmu lagi. Kamu tidak bisa menggertakku di belakang Guru Yan." Xiao Yutong mendengus berat dan berkata, "Aku tidak akan menggodamu lagi. Kita sudah saling kenal sejak lama, kapan aku pernah menindasmu?" Kata Qin Ming sambil tersenyum. "Kamu sering menindasku saat pertama kali kita bertemu. Sekarang kamu ingin menyangkalnya," kata Xiao Yutong dengan wajah tegas. Qin Ming merasa sedikit tidak nyaman saat mendengar ini, seolah-olah dia adalah pria tidak berperasaan yang menelantarkan gadis baik. "Kita bukan teman tanpa bertengkar. Aku tidak menindasmu. Lagi pula, aku sudah memberi ganti rugi padamu. Nah, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo makan siang bersama kami." Xiao Yutong membuat wajah jenaka pada Qin Ming, lalu bertanya pada Yan Suyao, "Guru Yan, apakah tidak akan mengganggumu jika aku pergi bersamamu?" "Tidak apa-apa. Kami hanya teman biasa. Tidak ada yang serius." Yan Suyao menjelaskan, takut akan menimbulkan kesalahpahaman. "Baguslah. Kupikir kau sedang jatuh cinta. Jika aku pergi denganmu, aku hanya akan menjadi orang ketiga," kata Xiao Yutong dengan acuh tak acuh. "Jangan bicara omong kosong. Kamu mengolok-olok guru. Berhati-hatilah atau aku akan memotong nilaimu." Canda Yan Suyao. Dapat dilihat bahwa dia tidak memiliki beban sebagai guru secara pribadi dan dapat bergaul dengan baik dengan para siswa. Qin Ming setuju, metode hukuman ini bagus, saya sepenuhnya mendukungnya. Ketiganya mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, dan 10 menit kemudian mereka tiba di sebuah restoran hotpot yang dekat dengan sekolah. Pada saat yang sama, Wu Liancheng juga sedang menjamu tamu di restoran kelas atas lainnya, dan tamu yang dijamu adalah Jiu Wenlong, pemimpin geng Xinglong. "Tuan Wu, mengapa Anda bersikap begitu sopan kepada saya? Katakan saja apa yang terjadi." Keluarga Wu diam-diam bersekongkol dengan geng Xinglong. Jiu Wenlong tentu saja mengenal tuan muda tertua dari keluarga Wu. Namun, Wu Liancheng tidak pernah mengundangnya makan malam, dan ini adalah pertama kalinya wanita muda itu menikah. Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi. Karena kamu sudah mengetahuinya, aku tidak akan bertele-tele. Aku mengundangmu ke sini hari ini karena aku ingin kamu membantuku menghadapi seseorang. Kamu akan diberi hadiah besar setelahnya, kata Wu Liancheng terus terang. Siapapun yang menyinggung Tuan Muda Wu benar-benar terlalu berani. Aku pasti akan membantumu, saudaraku. Jiu Wenlong berkata sambil menepuk dadanya, dengan sangat murah hati. Nama orang itu adalah Qin Ming. Ini fotonya. Suruh anak buahmu memukulinya sampai lumpuh, tapi jangan bunuh siapapun.
Wu Liancheng berkata dengan kejam, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan foto Qin Ming yang diambil secara diam-diam. Qin Ming. Jiu Wenlong sekilas mengenali pria di foto itu. Dia adalah Qin Ming yang dikenalnya, bukan seseorang dengan nama dan marga yang sama. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tidak wajar. Dia berpikir dalam hati, kamu terlalu menghargaiku. Jika aku bisa menghadapi Qin Ming, mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Apakah ada masalah? Melihat Jiu Wenlong tampak malu, Wu Liancheng berkata dengan tidak senang, sambil mengumpat dalam hatinya, dia menepuk dadanya untuk berjanji tadi, tetapi dia menyerah dalam sekejap mata. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Tuan Wu, mohon maaf karena saya terus terang, tetapi ini mungkin agak sulit. Anda mungkin tidak mengenal Qin Ming dan seberapa kuat dia. Dia sangat terampil sehingga 8 atau 10 orang bahkan tidak dapat mendekatinya. Jangan banyak alasan. Katakan saja padaku apakah kamu bisa menghadapinya. Wu Liancheng berkata dengan tidak sabar. Ya. Meskipun Jiu Wenlong tidak yakin, dia tidak ingin dipandang rendah, jadi dia harus berpura-pura kuat. Tapi jangan bertindak gegabah. Biarkan aku kembali dan memikirkan rencana yang sangat jitu. Baguslah. Aku serahkan masalah ini padamu. Aku tidak punya kesabaran untuk menunggu, jadi aku akan memberimu waktu setengah hari untuk membuat rencana. Aku harus mendengar kabar baik bahwa Qin Ming telah lumpuh malam ini. Wu Liancheng bersikap seperti tuan muda dan berkata dengan serius. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak memberinya keuntungan apapun, Jiu Wenlong pasti tidak akan menganggapnya serius. Jadi dia menambahkan, tidak peduli berapa banyak orang yang kamu temukan, kamu dapat membagi hadiah 20.000 yuan untuk setiap orang sesudahnya. Jika kita benar-benar ingin berurusan dengan Qin Ming, 20.000 per orang tidak cukup untuk biaya pengobatan. Jiu Wenlong mengeluh dalam hati, pekerjaan ini sungguh tidak mengenakan, kalau tahu akan begini aku tidak akan datang. Saat sedang makan, Qin Ming mengetahui bahwa Xiao Yutong ada di sini untuk menonton pertandingan basket yang akan diadakan di gimnasium sekolah pada sore hari. Kehidupan ekstrakurikuler di kampus sangat kaya dan penuh warna. Setiap bulan Oktober, Universitas Keuangan dan Ekonomi Donghai menyelenggarakan Liga Basket Kampus untuk mengadakan kompetisi antar jurusan di kelas yang sama. Hari ini, tim basket Sekolah Ekonomi dan Manajemen, tempat Xiao Yutong berada, bertanding melawan Departemen Pendidikan Jasmani. Lagi pula, mahasiswa jurusan pendidikan jasmani semuanya adalah profesional yang menekuni olahraga, dan pemain basket amatir jelas akan dirugikan jika melawan mereka. Sekalipun mereka tahu akan kalah, mereka tidak boleh kehilangan momentum, jadi Serikat Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Manajemen akan secara aktif mengajak semua mahasiswa dari semua jurusan di jurusan untuk ikut bersorak. Xiao Yutong paling suka menonton acara yang menyenangkan, jadi tentu saja dia tidak bisa melewatkan kegiatan seperti ini. Dia tiba di sekolah lebih awal dan berencana untuk makan siang sebelum pergi ke gedung olahraga, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Qin Ming. Paman, apakah kamu ada kegiatan sore ini? Tanya Xiao Yutong. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Apakah kamu berencana mengajakku menonton pertandingan basket? Sepertinya paman sangat mengenalku. Begitulah yang kupikirkan. Lagi pula, kau tidak ada urusan, jadi ikutlah denganku. Kata Xiao Yutong sambil tersenyum. Apa bagusnya pertandingan basket? Aku tidak tertarik. Lupakan saja. Qin Ming menolak. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Ada banyak gadis cantik dari departemen kami di sini. Bahkan jika kamu tidak menonton bola basket, kamu masih bisa menonton para wanita cantik. Goda Xiao Yutong. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, kalau begitu aku juga tidak bisa pergi. Bagaimana kalau ada wanita cantik yang jatuh cinta padaku? Semua cewek cantik di kampus suka cowok muda yang tampan. Paman, kamu sudah tua sekarang, jadi jangan sok tahu. Cewek-cewek cantik itu pasti tidak akan menyukaimu, kan, Tuan Yan? Kata Xiao Yutong singkat, lalu menarik Yan Suyao untuk menyerang Qin Ming bersama-sama. Yan Suyao tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Qin, Anda sangat sibuk, jarang sekali Anda punya waktu untuk bersantai. Tidak ada salahnya untuk menonton pertandingan basket. Baiklah, aku tidak bisa menolak kebaikanmu, jadi aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Qin Ming setuju. Xiao Yutong cemberut dan mengeluh, sepertinya guru Yan masih sangat menawan. Kamu setuju hanya dengan satu kata. Aku sudah bicara keras, tetapi kamu masih tidak setuju. Bukan karena aku begitu menawan. Kalau kamu tidak membujukku, aku tidak akan bisa membujuknya. Yan Suyao tersenyum dan berkata, namun, aku punya sesuatu untuk dilakukan sore ini. Maaf aku tidak bisa pergi bersama kalian berdua. Kau membodohiku, tapi kau tidak pergi. Bukankah itu sangat kejam? Keluh Qin Ming. Saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar ada urusan. Itu sudah diatur sebelumnya, dan saya benar-benar tidak bisa pergi. Yan Suyao meminta maaf. Setelah makan malam, Yan Suyao pergi melakukan beberapa pekerjaan, sementara Qin Ming mengikuti Xiao Yutong ke lapangan basket dalam ruangan di gimnasium. Saat ini sudah banyak pelajar di gelanggang olahraga yang datang untuk menonton pertandingan, suasana terlihat ramai dan semarak. Xiao Yutong memegang lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang, dan mereka tampak seperti pasangan, yang menarik perhatian banyak orang yang mengenalnya. Ngomong-ngomong, Xiao Yutong bisa dibilang sebagai selebriti di sekolah. Pertama,
Karena penampilannya yang cantik, ia dinobatkan sebagai primadona kampus di antara para mahasiswa baru. Kedua, karena kepribadiannya yang liar, ia seperti singa kecil yang sulit dijinakkan. Tidak lama setelah mereka berdua menemukan tempat duduk dan duduk, seorang anak laki-laki yang tampan, tinggi, dan kuat, tingginya setidaknya 1,9 meter, mengenakan pakaian olahraga dan berambut pendek, berjalan mendekat. Orang ini memegang seikat bunga mawar merah di tangannya, dengan senyum yang menurutnya sangat menawan di wajahnya. Dia mendekati Xiao Yutong, menyerahkan bunga-bunga itu dengan kedua tangannya dengan sopan, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Yutong, ini hadiah dariku untukmu, aku harap kamu bisa menerimanya. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda jangkung ini jelas-jelas adalah pelamar Xiao Yutong. Qin Ming meliriknya dengan santai lalu mengalihkan pandangannya tanpa melakukan apapun. Li Chuanjian, tidakkah kau lihat pacarku ada di sampingku? Mengapa kau memberiku bunga? Apa kau buta? Xiao Yutong berkata dengan kasar tanpa rasa terima kasih. Itulah karakter aslinya. Dia hanya akan menahan diri di depan Qin Ming. Qin Ming menyentuh hidungnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang buruk pasti salah dengan kedatangannya ke sini, karena dia telah menjadi perisai begitu cepat. Pacarmu. Pemuda jangkung bernama Li Chuanjian menatap Qin Ming dengan pandangan permusuhan. Yutong, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tapi kamu tidak punya visi. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas untukmu. Aku suka, aku senang, apa urusanmu? Kalau kau berani mengatakan hal buruk tentang pacarku lagi, percaya atau tidak, aku akan menendangmu keluar dari tempat kebugaran dan melarangmu mengikuti pertandingan basket sore ini. Kata Xiao Yutong dengan marah. Li Chuanjian juga sangat terkenal di sekolahnya. Pertama, dia tampan. Kedua, dia adalah anggota tim basket Departemen Pendidikan Jasmani, bermain sebagai shooting guard atau small forward. Banyak gadis yang memanggilnya Rukawa Kaede dari Universitas Keuangan dan Ekonomi. Selain itu, ia adalah mahasiswa baru dan terpilih masuk tim basket setelah masuk universitas. Kali ini ia mewakili Departemen Olahraga dalam liga basket yang diselenggarakan oleh sekolah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Li Chuanjian tidak bisa berdebat dengan seorang gadis, jadi dia berbalik dan menatap tajam ke arah Qin Ming, berkata dengan nada yang buruk, Hei, kamu dari sekolah mana? Kamu hanya berani bersembunyi di balik gadis-gadis dan tidak berani berbicara. Namaku Li Chuanjian, dan aku pelamar Yutong. Aku memperingatkanmu untuk menjauh darinya di masa depan. Bersambung.